Film ini akan menceritakan kisah hidup seorang janda bernama Anna yang dinikahi oleh seorang duda beranak satu. Namun karena sering bertemu di rumah, ia mengalami jatuh cinta dengan anak dari suami yang baru dinikahinya itu. Tak jarang pula terjadi adu gesek di antara mereka. Film dibuka dengan pesta pernikahan seorang duda bernama Fosco menikahi seorang janda bernama Anna. Masing-masing dari mereka telah memiliki anak. Anak dari Fosco bernama Livio dan anak dari Anna bernama Santina. Tamu undangan turut berbahagia pada pesta itu. Begitupun keluarga maupun anak dari kedua mempelai. Malam hari tiba, Fosco sudah sangat bersemangat untuk mencicipi aset-aset Anna. Tetapi sayangnya tiba-tiba teman Fosco datang dengan tergesa-gesa. Temannya itu menyampaikan ada sesuatu sangat genting dan mengajaknya ke suatu tempat. Fosco yang sudah sangat bersemangat, apalagi Anna yang sudah basah luar dalam, harus menunda prosesi adu gesek mereka. Fosco ikut pergi bersama temannya ke tempat makam-makam kuno yang dipercaya mereka terdapat barang-barang berharga di sana. Meski aturan di negara tak boleh sembarangan menggali situs kuno dan apapun yang ada di dalamnya adalah milik negara, Fosco dan kawan-kawannya tetap nekat melanggar aturan itu. Benar saja, saat mereka sedang fokus mencari barang berharga di makam, polisi patroli melintas. Sontak mereka semua meninggalkan barang-barang dan membawa barang apapun sebisa mereka. Beruntung polisi tak menangkap mereka karena mereka berhasil sembunyi. Setelah aksi kejar-kejaran itu, Fosco pulang ke rumah. Jelas ia melanjutkan prosesi sakral adu gesek di malam pertama bersama Anna. Walau hari menunjukkan hampir dini hari, keduanya masih sangat bersemangat. Fosco diketahui mendidik anaknya dengan sangat disiplin. Ia ingin Livio tumbuh menjadi pria kuat dan cerdas melebihi ayahnya sendiri. Anna yang berhati lembut sadar jika didikan Fosco terlalu keras dan takut Livio terlalu dikekang. Ia meminta agar Fosco menjadi lebih lembut. Singkat waktu, Fosco izin kepada mereka semua untuk bekerja di luar kota. Atau lebih tepatnya, ia masih merahasiakan jika ia ingin mencari makam-makam kuno lainnya di luar kota. Tentu sosok Anna yang masih sangat manja kepada Fosco harus ditinggal sendirian bersama anak-anak. Pasca kepergian Fosco, tak jarang membuat Anna dan Livio sering berduaan ataupun sekedar berpapasan. Kebiasaan Anna menggunakan busana terbuka, jelas membuat Livio melayang-layang. Tak jarang pula Livio menepis pikiran itu. Mana mungkin anak dan ibu melakukan enak-enak, meski sang ibu adalah ibu tiri. Ho mangiato a casa dello zio. Magari mi avvisare. Scusa. Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Fosco pulang. Di kepulangannya itu, ia ingin mengajak keluarga kecilnya untuk liburan menonton balap sepeda. Baik Anna, Santina, ataupun Livio sangat antusias sebab mereka semua jarang sekali pergi liburan. Di sana Fosco bertemu beberapa temannya. Mereka memuji sosok Anna, si mantan janda yang sangat cantik dengan tubuh idola lelaki. Beruntung sekali Fosco bisa menikahi Anna. Singkat cerita, setelah seharian liburan, mereka pulang. Di malam itu, Anna menyirami tanaman karena tak sempat melakukan itu tadi siang. Tanpa disadari, Livio ada di atas pohon, memerhatikan sosok Anna, dan ketika Anna tahu, ia sempat kaget. Sedang apa Livio di atas sana malam-malam begini? Livio langsung melontarkan pertanyaan. Apa komentar Anna terhadap hubungan mereka yang sebagai ibu tiri dan anak tiri? Anna lantas menjawab, sebenarnya ia tak terlalu suka sebutan itu. Ia lebih suka menganggap Livio sebagai adik sepupunya. Jelas saja jawaban itu berarti akan memberikan peluang lebih banyak pada Livio untuk menikmati aset-aset Anna. Ma lui neppure mi guardava. Io ho capito. Kesempatan emas datang pada Livio. Di keesokan siang, kebetulan cuaca sedang sangat panas. Anna dan beberapa kerabatnya bermain siram-siram air. Livio ada di sana dan ikutan bermain air. Di saat itulah Livio bisa bertindak bebas dan pertama kalinya ia bisa menyentuh Anna, sosok ibu yang tak kalah dengan gadis muda kecantikannya. Setelah senang bermain dan cukup membuat bahagia, kabar tidak mengenakan datang dari Fosco. Dirinya telah ditangkap polisi tadi malam sebab ketahuan membongkar situs makam kuno. Dengan perasaan sedih, Anna pergi menemui Fosco di kantor polisi. Anna sangat cemas dengan nasib Fosco ke depannya. Tapi Fosco sangat santai, seakan ia punya cara agar segera bebas dari kantor polisi dan menjamin hal tersebut. Sì, certo, quando il momento si occorre. Buono quello.
No, ridímelo un'altra volta e mi incazzo per da... Seusai menjenguk sang suami, Ana pulang ke rumah. Suasana hatinya yang tak baik semakin menjadi tak baik ketika melihat Livio menggelar pesta bersama teman-temannya di rumah. Marah dan kesal, itulah yang Ana rasakan akibat Livio tak bersimpati kepada Fosco. Di samping itu, Livio saat ini sedang mengalami jatuh cinta. Stella adalah nama seorang gadis pacar Livio. Akan lebih pantas jika Livio membangun hubungan serius dengan gadis itu. Usai perayaan pesta, Ana membantu Livio beres-beres rumah. Tak adanya Fosco di rumah membuat Livio merasa bebas dan seringkali muncul fantasi-fantasi tentang Ana di pikirannya belakangan ini. Livio curhat mengenai isi hatinya kepada Ana di malam itu. Bahkan kedekatan semakin terasa ketika Livio kelilipan. Ana menolongnya dengan sepenuh hati. Akhirnya, karena sudah tak bisa menahan kesukaannya pada ibu tirinya, Livio mencium Ana. Fammi vedere. Tak ada penolakan dari Ana dan bahkan cenderung ia mengizinkan Livio mencintainya. Keadaan itu memicu Livio untuk nekat, dimana ketika Ana sedang menjemur pakaian, ia langsung mengajak Ana untuk adu gesek malam nanti. Tapi Ana merasa ragu dan hal itu terlalu jauh. Ia takut permainan ini diketahui oleh orang lain. Apalagi kalau Fosco tahu, maka semuanya akan tamat. Livio tak henti sampai di situ. Ia mencoba cara lain untuk mendekati Ana. Kali ini ia menyuruh Santina, anak perempuan Ana, untuk mengajaknya nonton bioskop. Namun ketika Ana tahu itu, ia marah pada Livio. Jangan memanfaatkan anaknya untuk merayunya. Di no. E quando dico no? Patah hati, galau, dan sedih yang dialami Livio saat ini membuatnya menggalau di pinggir perairan. Malam itu Stella datang dan tak tahu rahasia yang disembunyikan Livio. Yang ia tahu adalah Livio sedang sedih. Maka untuk itu Stella mencoba menghibur dengan mengajak Livio enak-enak saat itu juga. Namun Livio menolaknya. Dai, vai. Selepas menggalau, Livio pulang ke rumah. Tapi semua pintu sudah dikunci oleh Ana. Ia masuk lewat jendela dengan memecahkan kaca. Suara bising itu membangunkan Ana yang tengah tertidur. Di sana, Ana tiba-tiba meluapkan emosinya dan menyatakan apa yang ia rasakan saat ini. Ia juga meminta maaf atas hal yang telah ia lakukan pada Livio. Livio sudah tak tahan menahan segala keinginannya. Akhirnya langsung mengenak-enak ibu tirinya itu. Dan tanpa penolakan dari Ana. Esok harinya, Ana kembali menjenguk Fosco di penjara. Terlihat kalau Fosco sangat sumringah, bahagia berada di sini tanpa beban sedikit pun. Berbanding terbalik dengan Ana yang seakan menyembunyikan sesuatu. Di sana Fosco memberitahu akan mengabulkan keinginan Ana waktu itu, yaitu akan bersikap lebih baik lagi pada Livio. Sepulangnya dari penjara, Ana yang apemnya selalu basah lagi-lagi ingin enak-enak dengan Livio. Tapi sayang, prosesi itu diam-diam diketahui oleh Stella. Mereka berdua bingung harus bagaimana ke depannya karena permainan mereka telah diketahui. Tetapi Ana bersikap tak peduli karena tak ada bukti kuat yang bisa ditunjukkan Stella. Mereka malah lanjut enak-enak di dalam kamar. Setelah itu Nanda atau kakak perempuan Fosco datang ke rumah. Ana memberitahu Nanda kalau Fosco pulang ke rumah besok. Namun bodohnya Ana memberitahu permainannya dengan Livio kepada Nanda. Mungkin ia merasa berdosa dan takut terjadi sesuatu hal buruk bila tak jujur. Nanda pun merespon dengan marah, kecewa, dan berpendapat agar jangan sampai Fosco tahu permainan ini. Singkat cerita, Fosco pulang ke rumah. Diadakan pesta untuk menyambut kepulangan Fosco. Fosco terlihat sangat bahagia, tetapi Ana dan Livio terlihat tak bahagia atas hal yang mereka sembunyikan. Sikap itu pun membuat Fosco bingung. Mengapa kalian tak bahagia? Padahal aku sudah lepas dari penjara. Malamnya, Livio dan Ana diam-diam bertemu. Mereka memperjelas bagaimana akhir dari permainan mereka. Salam perpisahan terjadi di malam itu. Mereka sepakat untuk tutup mulut dan seakan melupakan semua yang telah terjadi. Ana kini harus bahagia bersama Fosco. Sedangkan Livio memutuskan untuk menikahi Stella, gadis yang ia cintai. Di pesta pernikahan Livio, terlihat jika Ana sedikit tak ikhlas. Namun ya, mau bagaimana lagi, semuanya tak bisa dipaksakan. Prima farli sposare. Signora Gina, sono quasi le 4. Vedono bambini e poi... Enak tapi salah adalah satu fase yang dialami hampir semua orang. Ibu tiri yang jatuh cinta kepada anak tiri adalah sebuah kesalahan besar. Mereka memutuskan untuk melupakan rasa itu dan kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Pesan moral dari film ini adalah semesta selalu memberi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar ketika kita berada di jalan